Kembali lagi di cerita di Lima Wadah dengan judul Aku Istri yang Tidak Dianggap. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bab 2. Dianggap mandul. Suara ketukan dari luar membuatku tersadar dari lamunan. Aku mempersilahkan Bu Minah masuk ke dalam kamar. Beliau adalah asisten rumah tangga di rumah ini. Sebelum bekerja bersamaku, Bu Minah sudah lebih dulu bekerja di kediaman mertuaku. Sejak kecil, suamiku diurus olehnya. Tidak heran, saat kami menikah dan tinggal di rumah pemberian Pak Aldian, yang notabene adalah mertuaku, Mas Damar meminta Bu Minah untuk ikut bersama kami. Mbak, bahan makanan yang Mbak Saf pesan sudah diantarkan sama tukang sayur. Mbak Saf mau masak sekarang? Oh, iya Mbok, sebentar lagi saya ke dapur. Mbok duluan aja. Baik Mbak. Setelah merapikan pakaian yang sudah kukenakan, aku segera beranjak dari kamar untuk masuk ke dapur dan membuat sarapan untuk suamiku. Bu Minah memang asisten rumah tangga di sini, namun untuk urusan perut suamiku, aku akan berusaha untuk selalu menyiapkannya sendiri. Mengenai pakaian, aku juga yang mencuci pakaian Mas Damar dan pakaianku. Tugas Bu Minah hanya membereskan rumah dan menggantikan tugasku memasak jika aku sedang tidak bisa pulang ke rumah karena jadwal yang padat di rumah sakit. Pagi ini aku memasak makanan favoritnya Mas Damar, spesial untuk merayakan hari jadi pernikahan kami yang kedua. Walaupun aku yakin dia tidak akan mengingatnya. Setidaknya aku masih berusaha untuk mencoba. Manusia tidak akan pernah tahu kapan keberuntungan datang kepadanya, kan? Selesai menata makanan di meja makan, aku segera menuju ke kamar suamiku untuk membangunkannya. Walaupun tidur terpisah, Mas Damar tidak pernah melarangku untuk masuk ke dalam kamarnya. Sebenarnya akhirnya dia tidak melarangku. Dulu, saat awal pernikahan kami, aku yang ketika itu ingin membersihkan kamarnya justru mendapat makian darinya. Dia bilang aku tidak berhak masuk dan menyentuh semua barang-barang miliknya yang ada di dalam kamar. Namun, suatu ketika Mbok Mina secara kebetulan mengalami sakit yang cukup lama, sehingga dia tidak bekerja. Kamarnya yang sangat berantakan akhirnya membuka jalan bagiku untuk mendapatkan izin agar bisa masuk ke dalam kamarnya. Maklum saja, Mas Damar tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga walaupun hanya membereskan kamar tidurnya saja. Tok tok tok, aku mengetuk pintu kamarnya. Seperti biasa, tidak akan pernah ada jawaban. Aku memutuskan untuk langsung masuk saja ke dalam kamar. Melihatnya masih tertidur pulas di atas ranjang berukuran kingnya tersebut adalah kesempatan emas bagiku untuk memandang wajahnya yang tampan. Tidak bisa kupungkiri, Mas Damar adalah impian semua wanita. Semua yang diinginkan wanita ada di diri suamiku. Wajahnya yang tampan dengan kulit putih bersih, bentuk wajahnya seperti terpahat sempurna. Hidungnya yang menjulang berpadu indah dengan mata elangnya. Aku sempat berpikir, Allah terlalu baik kepada manusia di dunia. Mas Damar merupakan sosok sempurna dari gambaran kriteria seorang wanita. Selain memiliki fisik yang tiada minus, dia juga kaya raya. Warisan yang ayah mertuaku berikan untuknya cukup banyak. Dia juga cerdas, terbukti dari banyaknya piala akademis maupun non-akademis yang dia miliki. Selain itu, dia juga memiliki kekasih yang sangat cantik. Ya, kalian tidak salah membaca. Suamiku memiliki wanita idaman lain. Oh, salah. Lebih tepatnya, suamiku sudah lebih dulu memiliki wanita idaman lain jauh sebelum dia dipaksa menikah denganku. Jika aku menerima permintaan Pak Aldian karena balas budi,
Mungkin Mas Damarku terpaksa menerima perjodohan ini karena terancam akan kehilangan segala aset yang dimiliki ayahnya. Ya, aku pernah mendengar pertengkaran mereka saat pertama kali Pak Aldian membawaku ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada Mas Damar. Saat itu Mas Damar menolak habis-habisan rencana perjodohan yang diinginkan Pak Aldian. Hingga akhirnya Pak Aldian mengancam akan mencabut semua fasilitas yang selama ini Mas Damar gunakan. Hingga ancaman mencoretnya dari daftar ahli waris. Hal itu membuatku kaget. Sebegitu inginkah Pak Aldian menjadikan aku menantu hingga dia rela menghapus anak lelaki satu-satunya dari daftar penerima harta waris yang dia miliki? Nyatanya, ancaman itu berhasil. Mas Damar menyetujuinya menikah denganku sebulan setelah pertemuan pertama kami. Namun, inilah konsekuensi yang harus kuterima. Di malam pertama kami, Mas Damar justru pergi meninggalkanku selama sepekan lamanya. Setelah kuselidiki, ternyata dia pergi berlibur bersama kekasihnya. Miris memang, namun aku pun sudah terlanjur tercebur dalam lubang keterpaksaan ini. Aku tidak mungkin menolak dan mengecewakan orang yang sudah sangat berjasa dalam kehidupanku. Aku masih betah memandangi wajah suamiku. Dia terlihat polos dan sangat manis ketika sedang tertidur seperti ini. Beda sekali ketika dia sedang dalam keadaan sadar. Dia akan berubah jadi makhluk paling menyebalkan untukku. Selain dingin, ketus, dia juga tega. Seringkali dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatiku. Happy anniversary, Mas. Semoga pernikahan kita langgeng sampai ke surga. Kapan ya, Mas? Kamu bisa nerima aku untuk seutuhnya menjadi istri kamu? Sudah 2 tahun aku bertahan, tapi sedikit pun tidak ada perubahan dari sikap kamu terhadapku. Bisikku lirih, sangat pelan, agar hanya aku yang bisa mendengarnya. Gejolak untuk mencium Mas Damar sangat kuat, namun keberanian yang kumiliki tidaklah cukup. Aku takut jika dia tiba-tiba terbangun dan tahu jika aku menciumnya. 2 tahun diabaikan tanpa sedikit pun mendapat sentuhan. Sedikit banyak membuatku tersiksa saat hasrat ingin disalurkan. Bukankah normal bagi seorang istri sepertiku menginginkan mendapat nafkah batin dari suaminya? Aku terlalu bermimpi. Sampai kapanpun, rasanya mustahil Mas Damar akan memberikannya kepadaku. Mas, bangun. Sudah jam 7. Pagi ini kita kan harus ke rumah Uti, kataku akhirnya saat berhasil menekan keinginanku untuk mengecup bibir seksinya. Matanya mengerjap, kemudian terbuka perlahan. Seperti biasanya, dia akan langsung tersadar penuh, melakukan sedikit peregangan khas orang yang baru bangun tidur. Seksi sekali. Pakaian Mas Damar sudah saya siapkan. Setelah mandi, saya tunggu di bawah untuk sarapan. Permisi, kataku memberitahu. Gaya bicaraku dengannya memang sangat formal, karena memang tidak ada hal spesial di antara kami. Aku beranjak untuk meninggalkannya, namun masih berharap dia mengingat momen penting hari ini dan mengucapkannya kepadaku. Nihil, hingga tubuhku melewati pintu kamarnya, tidak kudengar sedikit pun suara yang keluar dari mulutnya. Sambil menunggu Mas Damar mandi dan bersiap-siap, aku memutuskan untuk menyiram bunga di taman mini yang sengaja kubuat di belakang rumah. Taman ini merupakan tempat favoritku untuk menyendiri. Di sini aku bisa melamun semauku, sembari menatap bunga dan tanaman yang kutanam sejak aku pindah ke rumah ini. Rumah ini sebenarnya tidak terlalu besar. Rumah 2 lantai bergaya minimalis yang Pak Aldian siapkan untukku dan Mas Damar dibangun di lahan seluas 150 meter saja. Terdapat 1 kamar utama di lantai atas dan 2 kamar tamu di lantai bawah.
Aku menempati kamar tamu utama, sedangkan kamar tamu yang satunya digunakan Mbok Mina. Di lantai atas, selain ada kamar utama yang ditempati Mas Damar, juga ada sebuah perpustakaan pribadi yang juga sering kugunakan sebagai ruang kerjaku. Sedangkan Mas Damar, dia tidak pernah membawa pekerjaan ke rumah. Jangankan pekerjaan, bahkan dirinya sendiri pun juga jarang pulang. Kami sudah dalam perjalanan menuju kediaman rumah neneknya Mas Damar di Bandung. Setiap sebulan sekali akan diadakan acara arisan keluarga yang tempatnya berpindah-pindah, tergantung siapa yang mendapat giliran menang arisan. Biasanya, pada momen seperti ini adalah hal yang paling aku tunggu sekaligus aku hindari. Hal itu karena ketika berkumpul dengan keluarga besarnya, Mas Damar akan memperlakukanku layaknya seorang istri. Dia akan berpura-pura perhatian dan mencintaiku. Menyakitkan memang, tapi aku cukup merasa senang. Setidaknya ada momen di mana aku mendapatkan perlakuan manis dari suamiku sendiri. Sepanjang perjalanan yang kami tempuh dari Jakarta ke Bandung, hanya dilalui dengan saling diam. Tidak ada pembicaraan selain suara musik dari radio yang Mas Damar putar. Selalu begini, sedikit pun Mas Damar enggan memulai percakapan denganku. Dia baru akan melakukannya jika sedang bersandiwara di hadapan keluarganya. Kami sudah tiba di kediaman Eyang Uti. Sudah banyak mobil berjejer di sana. Tandanya sudah banyak keluarga yang hadir. Aku juga melihat mobil yang biasa ibu mertuaku gunakan terparkir apik di sana. Aku bergegas turun dari mobil dan mengejar Mas Damar yang sudah turun lebih dahulu. Ku sejajarkan langkahku dengannya, membuang rasa cemas yang menyelimuti. Sudah 2 tahun kami menikah, namun hingga saat ini aku belum memiliki kedekatan yang berarti dengan keluarga besar Mas Damar. Hanya dengan Uti dan Pak Lian. Sayang, bapak mertuaku meninggal tepat 2 bulan aku dan Mas Damar menikah. Sejak saat itu, hanya Uti yang perhatian kepadaku. Walaupun tempat tinggal Uti di Bandung dan aku di Jakarta, Uti seringkali menghubungi hanya untuk menanyai kabarku. Ingat, jangan banyak bicara. Jangan menjawab pertanyaan apapun tanpa saya suruh. Inilah yang selalu Mas Damar ingatkan kepadaku setiap kali kami berkumpul dengan keluarganya. Assalamualaikum, hai semua, sapa Mas Damar ketika memasuki rumah Uti. Waalaikumsalam. Cie, ada pengantin baru nih. Sini masuk. Sahut salah seorang sepupu Mas Damar. Pengantin baru apanya? Sudah nikah 2 tahun kok masih dibilang pengantin baru. Sudah lama itu. Sudah cukup waktu jika mau punya momongan. Ingat Mar, laki-laki boleh loh menikah sampai 4 kali. Apalagi kalau istrinya terbukti mandul. Gak bisa kasih keturunan buat suaminya. Ya kayak istrimu ini. Yes, inilah hal yang paling kuhindari setiap kali ada acara kumpul keluarga.